Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas dan nge-review ya guys ya, film yang baru aja aku tonton kemarin, yaitu Avatar kedua, Avatar The Way of Water. Mohon maaf banget ya, aku agak jarang upload video karena aku ada beberapa tanggung jawab yang harus aku selesaikan terlebih dahulu ya guys ya. Nah ini juga aku upload video reviewnya nggak premiere kemarin, jadi agak telat sehari. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa ya. Oke, jadi aku sudah nonton kemarin filmnya itu rame banget ya, sampai seluruh kursi di bioskop itu terisi. Penantian 13 tahun setelah Avatar yang pertama 2009 itu terbayarkan tuntas banget ya guys ya, kemarin malam ditonton. Dan juga sebenarnya waktu advance ticket sale itu aku nggak akan expect sebanyak itu di bioskop, karena waktu advance ticket sale sedikit banget dan masih banyak yang hijau. Dan ternyata pas premier hari kemarin itu full terisi ya guys. Oke, sebelum kita bahas Avatar The Way of Water, aku mau promosi dulu ya kaos keren dari Co-Star Store yang baru aja aku dapet ya. Nah di sini ada desain Avatar The Way of Water, ada yang black dan white, bagus banget ya guys ya. Kualitas dari sablonnya, bahan dari kaosnya itu sendiri adem dan sangat enak dan nyaman deh kalau dipakai. Cus langsung aja check out ya. Untuk link Tokopedia dan Shopee-nya itu sudah aku pin di kolom komentar, dan kalian bisa langsung check out dan juga beli baju ini, bagus banget sih guys. Masih banyak desain lainnya juga tentunya. Oke, jujur filmnya ciamik dan amazing banget sih. Sinematik, keindahan animasi yang ada di film Avatar The Way of Water ini berada di atas rata-rata banget sih ya, baik film Marvel sekalipun. Jadi aku rate film ini khusus untuk animasinya 10 out of 10, karena memang sebagus dan serealistis itu ya, karena kan ini full CGI guys. Tapi kalau dari segi ceritanya menurut aku itu 7,9 out of 10, karena cerita dari Avatar The Way of Water ini kayak biasa sih ya, balas dendam, keluarga, percintaan, persahabatan gitu deh. Nah jadi agak kurang greget sih, masih greget yang pertama kalau soal konflik peperangan dan juga motivasi penjahatnya. Nah kalau di sini tuh kayak cuman dendam aja gitu loh. Tapi kalau soal CGI dan animasinya, aduh ya ampun guys, gila sih, 13 tahun ngebuat Avatar ini, udah deh 10 out of 10 ya untuk CGI dan animasinya. 9, wow. Kenapa nih? Kagum-kagum aja sama kehidupan animasinya gitu. Kalau jalan ceritanya sih emang bener kayak kurang. Oke, jadi itu ada review jujur dan pendapat dari temen aku ya, yang dimana kita semua terpesona banget sih dengan keindahan dari CGI dan animasi komputer ini ya, yang ditampilkan oleh Avatar The Way of Water. Ini film sangat family friendly banget ya teman-teman, dengan konflik yang tidak begitu berat sehingga orang langsung bisa menikmati deh. Dan menurut aku ini filmnya 50% menampilkan keindahan, 50% juga menampilkan konflik, karena banyak banget scene yang menampilkan keindahan bawah laut, karena konfliknya berfokus ke suku Metkayina atau suku bangsa air, beda dengan bangsa hutan rombongannya Avatar dan Neytiri. Dengan villain utama sama seperti Avatar yang pertama, yaitu Kolonel Miles, yang dimana kan kalau di Avatar yang pertama Kolonel Miles ini sudah dibunuh ya oleh Neytiri dengan dipanah bersama dengan squad timnya. Namun di sini dia dibawa hidup kembali menggunakan memori cadangan atau memori kopi gitu ya, dan ditransfer ke tubuh Avatar sama seperti Jack Sully waktu di film pertama. Namun bedanya ini permanen ya teman-teman. Di tubuh baru Avatarnya Captain Miles ini dia menanamkan dendam untuk membunuh Jack Sully aja. Jadi tuh di sini lebih kayak ke personal konflik ya teman-teman, dendam antara Captain Miles dan Jack Sully, yang dimana sebenarnya avatarnya si Captain Miles ini sudah tidak merasakan lagi tentang dendam itu, cuman dia karena melihat sebuah video dari dirinya yang asli untuk memberikannya tujuan hidup, yaitu goalsnya membunuh Jack Sully. Nah jadi beberapa squad yang sudah mati dipimpin oleh Colonel Miles atau Captain Miles ini memburu Jack Sully, Neytiri dan juga keluarganya ya untuk dibunuh. Jadi kayak konflik balas dendam gitu loh. Ditambah lagi dengan konflik di mana si Jack Sully dan Neytiri ini sudah punya 3 anak, dan satu anaknya itu ternyata anaknya si Grace. Grace yang kemarin kita tahu di Avatar pertama itu nggak bisa ya untuk transfer jiwanya full ke tubuh avatarnya. Tapi di sini ternyata dia masih bisa diselamatkan dengan beberapa alat laboratorium gitu ya teman-teman. Dan ini juga nggak terlalu jelas dijelaskan di film itu nasibnya seperti apa. Mungkin nanti akan dijelaskan di Avatar yang ketiga. Konflik pun bertambah dan semakin besar ketika Jack Sully pergi dari kejaran para Captain Miles dan squadnya, malah pergi ke bangsa suku air Avatar di planet Pandora ini ya, dimana inilah dieksplor sisi lain dari planet Pandora, yaitu Metkayina atau bangsa air, bangsa pesisir pantai, dimana ditampilkan CGI bawah laut yang keren dan indah banget sih, ciamik, amazing banget sih guys. Ini tuh semuanya full CGI komputer ya.
tapi kita berasa kayak ngelihat asli banget. Wah, memang ya budgetnya si Avatar ini kan mahal banget, per scene-nya itu bisa sampai ratusan juta dolar. Awalnya bangsa Metkayina ini tidak mau menerima Jack Sully karena kan mereka mencari untuk pertolongan dan tempat tinggal yang baru. Namun pada akhirnya ia pun diperbolehkan untuk tinggal dengan bangsa air ini, dan juga bagaimana anak-anaknya berbaur dengan anak-anak suku baru bangsa Metkayina. Di sini jugalah anaknya si Grace itu bisa mendapatkan kekuatannya atau mengetahui bagaimana cara mengendalikan kekuatan sejatinya yang bisa mengendalikan hewan-hewan bawah air gitulah guys. Awalnya bangsa Metkayina ini tidak mau terlibat dengan perangnya Jack Sully dan para squadnya Kapten Miles dan manusia itu. Cuman karena perburuan yang ternyata diketahui oleh mereka membunuh paus atau roh spirit dari si bangsa Metkayina ini, akhirnya mereka mau ikut berperang juga ya, karena bangsa-bangsa paus ini terkoneksi sangat kuat dengan suku air, dan bangsa paus ini dibunuh dan diambil cairan otaknya oleh bangsa manusia itulah guys ya. Aku nggak akan ceritain full alur ceritanya, jadi di sini kayak cuman review sinopsis ya, agak spoiler dikit lah untuk kalian semua ya teman-teman. Nah jadi seperti itu sih. Jadi kalau kalian bagi yang belum nonton Avatar yang pertama itu wajib banget nonton, karena ceritanya itu sangat terkoneksi erat dan juga banyak yang lupa udah pastinya dengan nama-namanya, konfliknya itu seperti apa, dan gimana sebenarnya di Pandora dan planet bumi itu. Nah jadi kan kemarin tuh mereka sudah diusir tuh dari planet Pandora. Ternyata bangsa manusia itu dinamai bangsa langit itu datang lagi ke Pandora ya guys ya, membuat koloni lagi yang lebih besar dan berencana untuk membawa semua orang di planet bumi, semua manusia bumi ke Pandora dan hidup di sini, membuat koloni baru. Jadi sudah berbeda nih motivasi mereka ya ke planet Pandora. Durasi film Avatar The Way of Water ini 3 jam ya. Jadi aku saranin banget kalian ambil jam tujuan gitu, karena nanti keluarnya jam setengah 11-an ya guys ya. Kalau ambil yang setengah 9 atau jam 8, wah keluarnya mungkin jam 1 atau jam 2. Dengan durasi 3 jam dan storyline serta cerita yang menurut aku biasa aja dan tidak terlalu berat, ini film gak membosankan sama sekali ya, gak kerasa 3 jam karena mata kita dimanjakan nih dengan efek animasi keindahan CGI yang ada di Avatar The Way of Water ini. Apalagi nontonnya pakai IMAX. Jujur kalau aku nggak suka ya nonton pakai 3D, karena aku tuh kayak nggak nyaman gitu nonton terus pakai kacamata, seperti menghalangi pupil mata aku ya guys ya. Jadi aku nggak terlalu suka 3D filmnya, aku lebih suka di IMAX sih. Tapi karena di sini nggak ada rasio IMAX ya udah yang biasa aja, udah keren banget sih. Wow, gila sih. Pokoknya memang ya kalau untuk CGI-nya itu memanjakan mata banget deh. Jadinya 3 jam itu nggak berasa bosen sama sekali tuh, enggak sih. Karena memang kita dimanjakan banget dan terpesona, dan luar biasa indah banget sih Avatar ini ya, apalagi scene-scene underwaternya. Pokoknya A+ banget deh sama semua orang yang terlibat di sini. Seriusan guys, kalau kita mengesampingkan alur cerita konfliknya, ini film masih tetap worth it sih, karena kita bisa menikmati keindahan bawah laut dan CGI-nya tanpa harus mementingkan story-nya. Itu sih menurut aku kekuatan yang hebat banget dari film Avatar ini. Musiknya itu keren banget ya, ngangkat banget di film ini. Detail, acting, pokoknya semuanya udah pas banget deh kalau menurut aku ya. Tapi sekali lagi ya itu ya teman-teman, kekurangan di film ini adalah kayak kurang greget gitu loh konfliknya daripada yang pertama gitu loh. Kalau yang pertama itu kan perangnya kayak perang besar banget ya, bagaimana Jack Sully itu mengumpulkan berbagai suku dari bangsa hutan ini untuk bersama-sama bersatu berperang melawan para bangsa langit atau manusia-manusia yang jahat ini ya, merusak Pandora ini ya teman-teman. Nah jadi itu sih kurang greget aja gitu, apalagi final battle-nya di film Avatar The Way of Water ini, karena keluarga mereka ini kayak ikut terlibat gitu loh guys, kayak malah tambah runyam gitu loh. Ada anak-anaknya juga yang susah diomongin, dan juga anaknya si Kapten Miles tertinggal di Pandora, si Loa itu ya teman-teman, yang dia itu masih manusia tapi dia berteman akrab dengan Jack Sully dan para bangsa Avatar. Nah si Loa ini juga sama si menurut aku kayak nggak jelas gitu, dia ini sebenarnya membantu Kapten Miles atau enggak gitu loh, padahal dia yang ngajarin mereka supaya bisa menjinakkan hewan-hewan dan membawa mereka bisa terbang juga gitu loh. Jadi karakter si Loa ini menurut aku paling gak jelas sih di film ini guys ya. Mungkin dia ini kayak bibit yang mau ditanam sih untuk the next conflict di Avatar. Bahkan dia itu menyelamatkan ayahnya sendiri ya, atau si Kapten Miles itu setelah bertarung di final battle dengan Jack Sully. Padahal kalau ditinggal dia sudah mati sih. Tapi mau mati berapa kali pun kan juga ingatan serta DNA-nya sudah dikopi ya. Jadi pastinya bisa terus hidup gak sih?
Dan tentunya rahasia serta misteri yang harus dieksplor lagi itu adalah kekuatan dari anaknya si Grace ini. Dan bagaimana si anaknya Grace ini bisa lahir gitu ya guys ya. Grace-nya ini hamil karena siapa itu pun nggak tahu kita. Nggak dijelaskan dari mana dia mendapatkan kekuatan ini. Seperti memiliki kekuatan vision atau visi dan bisa berkoneksi langsung dengan tanaman-tanaman ancient kuno para bangsa Medcaina ini, sehingga dia bisa mengendalikan semua hewan bawah air mengikuti apa yang ia inginkan. Jadi kekuatan anaknya si Grace ini semoga nanti diceritakan lebih dalam kenapa dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review singkat dari aku untuk Avatar The Way of Water. Ini film worth it banget, wajib banget kalian nonton. Tidak ada adegan 18+ atau adegan dewasa, jadi family friendly, safety banget untuk bawa anak-anak, dan gak ada adegan-adegan yang aneh tuh gak ada. Pokoknya pasti anak-anak suka dan seneng banget deh lihat, apalagi scene bawah airnya yang keren, ciamik dan luar biasa banget sih. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos, dan bagi itu like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.